Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Gentu. Saya seorang seniman, pekerja seni. Saya pengarang naskah, juga sutradara teater. Dan kebetulan saya suka belajar kitab suci. Ya. Oke, untuk kali ini saya akan sedikit menelurkan ilmu yang saya punyai terhadap Anda semuanya di situ. Oke, mari kita pada hari ini kita akan membahas sebuah bahasan kitab suci, karena di luaran sana banyak sekali yang beranggapan bahwa orang Kristen, orang Kristiani, orang Katolik itu menyembah tiga Allah. Allah wong Kristen ki ono telu, ya. Coba kita bahas bersama ya, apakah Allahnya orang Kristen itu ada tiga atau hanya satu. Oke. Baiklah, mari untuk bahasan kali ini, pembahasan yang akan saya bahas di sini tentang siapa Allah. Allah orang Kristen itu ada berapa, gitu ya. Oke, marilah sebelum kita mulai, kita akan awali dengan membuka tanda kemenangan kita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, orang Katolik itu sebenarnya sama dengan mereka menyembah satu Allah, ya. Mari kita buka dari kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya 45 ayat yang kelima. Maaf, saya tidak bawa Injil ya. Saya tidak bawa Injil. Ini ada Injil kecil sekali, Alkitab kecil. Maaf, mata saya nggak kurang jelas gitu. Makanya kalau saya itu Injilnya di rumah tuh pakai Injil yang besar. Tapi maaf, saya tidak bawa, terpaksa saya memakai Injil HP aja ya, karena memang di HP itu juga aplikasinya juga ada aplikasi Injil dan itu isinya sama saja ya. Saya enggak maaf sebelumnya, saya enggak menyepelekan, cuma ini karena memang saya enggak membawa Injil yang besar. Gitu ya. Kita buka Yesaya 45 ayat yang kelima. Yesaya 45 ayat yang kelima. Saya bacakan ya. Yesaya 45 ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saya ulangi ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Artinya kecuali Dia tidak ada Allah. Ya. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nabi Yesaya itu hidup pada zaman Perjanjian Lama sekitar 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Yesaya yang hidupnya 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir saja menyebutkan di kitab Yesaya, mengakui juga bahwa Tuhan Allah itu hanya satu. Saya ulangi ya, kecuali aku tidak ada yang lain. Artinya pada waktu itu Allah berfirman kepada Nabi Yesaya dan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah satu-satunya. Ya, Nabi Yesaya dari Perjanjian Lama. Saya ulangi, 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir saja, Nabi Yesaya sudah diperkenalkan oleh Allah melalui firman-Nya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Ya. Kita boleh dicatat ya. Ini satu poin dulu. Nabi Yesaya juga mengakui bahwa Allah itu satu. Artinya Allah itu esa, once, satu. Nabi Yesaya ada sebuah contoh
dari nabi-nabi yang lainnya di perjanjian lama yang menyebutkan bahwa Allah itu memang satu, tidak ada Allah yang lain. Ketika seperti Nabi Musa, ketika di kitab Ulangan, saya lupa ya itu ayatnya, pasalnya berapa, tapi kitab Ulangan itu Nabi Musa berkata kepada Israel bahwa Allah kita itu satu. Ya, Nabi Musa juga berkata kepada bangsa Israel bahwa Allah kita itu satu, tidak ada Allah yang lain. Musa hidup jauh sebelum Nabi Yesaya itu sudah berkata bahwa Allah kita itu satu. Ya, itu Nabi Musa, Nabi Yesaya, nabi-nabi di perjanjian lama, di waktu di abad jauh sebelum Tuhan Yesus lahir sudah mengakui bahwa Allah itu satu. Oke ya? Itu kita dari perjanjian lama. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Ketika tadi kan Nabi Yesaya ya yang ngomong, sekarang perjanjian baru kita buka dari Yohanes 17 ayat 3. Kita buka dari Yohanes 17 ayat 3, perjanjian baru ya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan dulu baru kita ulas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau siapa? Allah, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ulangi ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Tuhan Yesus. Benar, ini adalah firman Tuhan Yesus, tapi menulis Yohanes Rasul, menulis Injil. Ya, tapi di sini yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa Allah itu satu. Gitu loh. Kita lihat lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Garis bawahi Bapak Ibu, satu-satunya Allah yang benar. Artinya tidak ada Allah yang lain. Tuhan Yesus, Tuhan kita itu juga mengakui bahwa Allah itu satu. Gitu. Ya, tidak ada Allah yang lain. Cuma di sini Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, tetapi di sini ketika kita ingin mengenal Allah, kita juga harus mengenal Tuhan Yesus, gitu. Ya, kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus mengenal Yesus. Loh, kenapa bisa begitu? Kenapa harus mengenal Tuhan Yesus? Sebab Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah firman Allah yang keluar dari dalam diri Allah. Ya. Karena Yesus adalah firman Allah, sehingga ketika kita ingin mengenali Allah, kita bisa melihat dari Tuhan Yesus. Ketika kita melihat Tuhan Yesus, artinya kita melihat Allah. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, artinya kita mengenal Allah. Sebab Yesus itu berasal dari Allah. Udah mas, udah ya. Sekali kita mengenal ini Tuhan Yesus, otomatis kita sudah mengenal Allah. Sifat Yesus ini sifat Allah, sebab Yesus berasal dari Allah, gitu loh. Ya. Yesus ini firman-Nya Allah, makanya Dia itu mempunyai sifat seperti Allah. Gitu. Ya, gampang gitu. Cerita loh, gitu. Itu Tuhan Yesus yang bicara. Dari Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus yang bicara. Coba kita ke Kisah Para Rasul ya. Kita buka Roma 3 ayat 30. Kita buka Roma 3 ayat 30. Ini kalau tadi kan Tuhan Yesus, sekarang yang ngomong Santo Paulus. Paulus adalah muridnya Yesus. Gurunya ngomong Allah itu satu, sekarang muridnya.
Kita bacakan Roma 3 ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Saya ulangi. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Kita garis bawahi. Artinya kalau ada satu Allah, ya. Artinya kalau ada satu Allah, artinya bagaimana? Berarti Rasul Paulus juga mengakui bahwa Allah itu satu. Satu Allah itu berarti Allah satu, tidak ada Allah yang lain, gitu. Ya, tidak ada Allah yang lain. Artinya di sini apa? Orang Kristen itu mengakui juga bahwa Allahnya itu satu, gitu. Ya, dari perjanjian lama Nabi Yesaya, Tuhan Yesus sendiri di kitab Yohanes, ya. Ini sekarang Roma, Paulus juga mengakui bahwa Allah itu satu. Ya. Kalau kita mengerti bahwa pada tahun 325 Masehi di kota Nikaia, Turki, itu ada konsili gereja yang pertama. Konsili gereja yang pertama itu apa itu namanya? Hasil konsili yang lainnya belum usah saya bahas dulu, ya. Tapi pada intinya di konsili gereja pertama itu ditentukan sebuah kredo. Kredo apa itu? Kredo adalah iman kepercayaan, syahadat para rasul. Maaf kalau untuk teman-teman sebelah, teman-teman muslim itu mereka punya dua syahadat, dua kredo. Aku percaya pada Allah dan aku percaya pada Muhammad utusan Allah. Tapi kalau orang Kristen, berapa kredonya? Berapa syahadat yang mereka percaya? Kita percaya ada berapa? 12 syahadat. Lebih banyak orang Kristen daripada orang Islam, ya. 12 syahadat kredo Nikaia ini dirangkum menjadi satu, menjadi apa? Doa aku percaya yang setiap minggu kita doakan itu, ya. Mungkin banyak tidak tahu, nih. Banyak tidak tahu apa itu doa aku percaya. Ini kredo Nikaia. Kredo Nikaia yang tercetus pada tahun 325 Masehi di kota Nikaia, Turki. Sebuah iman kepercayaan pada Allah. Pada kredo Nikaia, syahadat kredo yang pertama apa? Iman kepercayaan yang pertama apa? Ngerti bukan? Iman kepercayaan yang pertama adalah aku percaya pada satu Allah. Iman kepercayaan pertama. Itu bagi kita umat Kristen, umat Kristiani, itu menjadi iman kepercayaan yang pertama sebelum kepercayaan yang lainnya. Artinya apa? Artinya orang Kristen, orang Katolik itu mengakui Allah itu satu, tidak ada Allah yang lain, gitu loh, Bapak Ibu. Ya, kredo Nikaia itu iman kepercayaan nomor satu. Aku percayakan satu Allah. Ya, itu jelas, ya. Ya, nanti dibuka di Google itu ada. Kalau kurang percaya dengan omongan saya, buka di Google atau bertanya pada Romo, itu ada di situ semua, ya. Lalu ketika ada yang bertanya, kalau Allahnya orang Kristen itu satu, siapakah Yesus? Nah, ini pertanyaan sulit. Bagaimana kami jawab? Kalau Allahnya orang Kristen itu satu, lalu siapa Yesus? Kenapa Yesus juga disebut Tuhan gitu? Nah, ini akan sulit. Bisa jawab? Oke, akan saya bantu sedikit, kasih rek-rekan gitu. Bahwa Allahnya orang Kristen, orang Katolik itu hanya satu. Oke. Tapi Allah yang satu itu tidak gundul, gitu. Artinya Allah yang satu itu tidak hanya Allah itu aja, tidak. Tetapi di dalam diri Allah itu terdapat 3 unsur, gitu. Jadi Allahnya orang Kristen itu tidak gundul montos, buatan gundul montos. Tapi di dalam diri Allah itu ada 3 unsur. Ada diri dia sendiri, pribadi Allah sendiri,
lalu ada firman-Nya Allah, dan ada rohnya Allah. Ya, pribadi Allah sendiri, firman-Nya Allah, dan rohnya Allah. Lah pada kegenapan waktu roh Allah ini, firman Allah ini menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Kalau kita ingin melihat struktur Allah, oke. Kalau terus ada pertanyaan, lalu siapakah Yesus? Gitu kan? Kalau orang Kristen mengakui Allah itu satu, lalu siapa Yesus? Sebab Yesus juga disebut Tuhan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bisa menjawab bahwa Allahnya orang Kristen itu bukan Allah yang gundul gitu. Bukan hanya Allah tok, itu enggak. Tapi di dalam diri Allah itu terdapat 3 unsur. Ya. Jadi tidak gundul. Dari dalam diri Allah itu terdapat 3 unsur, yaitu pribadi Allah sendiri, firman Allah, dan terakhir roh Allah. Ya, jadi Allahnya orang Kristen itu tidak gundul, tapi ada pribadi Allah sendiri yang disebut Bapa, firman Allah yang pada waktu kegenapan waktu menjadi Yesus, dan roh Allah atau Roh Kudus. Ya, nah. Lalu kalau kita ingin mengerti siapa Allah, kita bisa melihat diri kita sendiri. Manusia ini adalah gambar dan rupa Allah. Komponen Allah itu seperti komponen manusia. Manusia mempunyai diri pribadi. Saya itu loh, mempunyai diri saya sendiri. Ya, itu pertama. Saya mempunyai diri saya sendiri. Saya Bayu. Ya, nah di dalam Bayu ini ada firman Bayu dan juga ada roh Bayu. Ya, nah suatu ketika firman saya ini menjelma menjadi saya. Jadi kita membayangkan Bapak Ibu, firman suara saya ini keluar menjelma jadi manusia. Nah, ketika suara saya ini bertamu ke tempat orang, apakah suara saya ini disebut suara? Tidak kan? Tetap disebut Bayu gitu loh. Coba kita bisa membayangkan. Ketika saya berkunjung pada rumah seseorang, saya mengetok pintu, dok, lon, si tuan rumah kan bilang, apakah dia akan bilang, sopo toh kayak? Kan tidak mungkin. Ketika mendengar suara saya, maka tuan rumah itu akan bilang, oh lah kayak Bayu wis teko. Bener nggak? Artinya dari suara saya, orang juga akan mengenal saya. Itu juga sama ketika dari kita melihat Yesus, kita akan mengenal Allah. Kalau begitu, kalau kita menyebut Yesus, Allah benar apa salah? Benar. Seperti tadi loh Bapak Ibu, ketika saya berkunjung pada orang, berkunjung pada rumah orang, ya kan? Ketika saya mengetok pintu klonun, orang yang menyebut kayak Bayu teko. Padahal itu suara saya sudah disebut Bayu teko gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus disebut Allah, benar nggak? Benar, karena dia adalah suaranya Allah gitu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita ditanya siapa Yesus, Yesus itu adalah firman Allah gitu. Yesus itu mempunyai 2 kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Kodrat ilahi Yesus karena dia adalah firman Allah. Kodrat manusiawi Yesus didapatkan oleh Bunda Maria, kedagingan didapatkan oleh Bunda Maria. Lah, sebagai firman Allah dia mempunyai kodrat ilahi. Kalau dia mempunyai kodrat ilahi, apakah salah kalau kita menyebut dia Allah? Tidak salah, gitu loh. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa Allahnya orang Kristen itu hanya satu, sama seperti Allah mereka. Cuma kalau Allah mereka itu tidak bisa digambarkan. Kalau Allah kita itu detail, bisa digambarkan ya. Di dalam diri Allah itu ada 3 unsur. Dirinya sendiri, firman Allah, dan roh Allah. Nah, firman Allah itulah yang nantinya menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya. Lalu kenapa Yesus juga bisa disebut anak Allah? Ya sebab karena dia berasal dari Allah gitu loh. Karena dia berasal dari Allah, makanya dia juga disebut anak Allah. Ini sebagai kata kiasan saja gitu loh. Karena Allah itu satu, maka firman-Nya juga satu.
Mosok Allah satu firmannya banyak kan tidak mungkin. Mosok saya Bayu satu suara saya banyak kan juga tidak mungkin gitu. Saya satu suara saya keluar dari diri saya juga satu, artinya suara saya juga tunggal. Seperti itu Yesus juga. Yesus keluar dari diri Allah karena dia firman Allah, maka juga disebut anak Allah yang tunggal. Ini sebuah kata hiasan gitu, oke? Jadi itu penjelasan dari saya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa saya ulangi sekali lagi bahwa orang Kristen itu tidak menyembah satu Allah. Orang Kristen, orang Katolik itu juga menyembah pada orang Kristen itu juga menyembah pada satu Allah, tidak menyembah tiga Allah ya. Cuma Allahnya orang Kristen itu bukan Allah yang tidak bisa diterangkan. Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang bisa diterangkan secara pribadi, secara dirinya. Itu Allah Kristen itu Allah yang jelas, gitu ya. Saya kira penjelasan saya sudah cukup segitu ya. Besok kalau kita ketemu lagi, pembahasan yang selanjutnya adalah Allah Trinitas yang tadi sudah saya omongkan sedikit ya. Besok kita akan membahasnya lagi, gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang atau malam atau pagi, tergantung yang mendengarkan. Berkah dalam nama Bapa, Putra dan